Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan merangkum kisah teladan Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah. Ada banyak hal yang bisa diteladani dari kisah sahabat Rasulullah, yaitu Zubair bin Awam. Sebagai muslim, tentu mengetahui kisah beliau adalah hal penting. Berikut adalah kisah ringkasnya. Nabi Muhammad terkenal dengan sikap yang sangat baik sehingga memiliki banyak sahabat. Semuanya sangat menghormati dan menghargai Rasulullah, bahkan kisah persahabatan mereka banyak diceritakan. Salah satu kisah yang sangat menarik adalah Zubair bin Awam. Nama Zubair mungkin tidak terkenal layaknya sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau bahkan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, Zubair juga memiliki sikap yang sangat mulia dan pantas menjadi teladan bagi umat manusia. Masa kecil Zubair bin Awam. Zubair terlahir dengan nama Abu Abdullah Zubair bin Al-Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi. Selain sebagai sahabat, Zubair juga memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah, istri Rasulullah, sehingga merupakan keponakan dari Khadijah. Adapun ibu Zubair bin Awam adalah Safiyah bin Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah. Zubair memiliki dua saudara laki-laki yaitu Abdul Kabah dan Saib. Saat Zubair masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama sang ibu. Oleh karena itu, Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh. Bahkan, ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Pertama masuk Islam, saat berusia 15 tahun, Zubair memeluk agama Islam di Mekah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu tentu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy. Mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Hingga suatu hari, salah seorang paman dari Zubair marah besar setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menggulung Zubair dengan tikar kemudian membakarnya. Selain itu, sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi, Zubair tidak goyah. Ia tetap yakin pada keputusannya untuk masuk Islam. Zubair bin Awam mengucapkan dengan tegas bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam. Selain itu, dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu, Zubair menjadi salah satu ahli syuro. Jumlah sahabat Nabi yang menjadi ahli syuro saat itu adalah 6 orang. Hal itu pun menjadi bukti atau pengakuan akan keilmuan dan kematangannya. Kisah teladan Zubair bin Awam. Zubair banyak membantu Rasulullah dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, adapun beberapa kisah dari Zubair yang dapat dijadikan teladan adalah sebagai berikut. 1. Setia memeluk agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang memeluk agama Islam. Bahkan sampai membuat pamannya marah besar hingga berniat untuk membakarnya. Akan tetapi, keyakinan Zubair tidak goyah, ia tetap setia pada pilihannya. 2. Menghunuskan pedang pertama di jalan Allah. Orah dan Ibnu Al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Rasulullah. Saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak bahwa Rasulullah telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah segera menemui Zubair bin Awam. "Wahai Zubair, ada apa?" tanya Rasulullah. "Saya baru saja mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi kembali. Zubair kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah." Demi Allah, saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah di Mekah sehingga masih banyak mendapatkan protes. 3. Pembawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Pada saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah atau Ethiopia, juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi sungai Nil menggunakan balon. Padahal saat itu beliau sama sekali tidak dapat berenang. Pada akhirnya, karena keberanian tersebut rombongan mendapatkan kabar bahagia yaitu kemenangan Raja Najasyi. Nah, hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. 4. Memecah kekuatan Malik bin Auf Zubair. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran sosok Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Hawazah dalam perang tersebut, yaitu Malik bin Auf. Oleh karena itu, secara perlahan kekuatan para muslimin menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya, mereka dapat mengalahkan para pasukan Malik bin Auf.
5. Setia dalam militer. Zubair bin Awam ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Uhud, hingga pembebasan Mekah. Saat itu, perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas. Dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 39 dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena mereka telah dianiaya. Akan tetapi, izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh untuk dilakukan. Berikut ini terdapat perintah tentang perang. Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah melarang untuk membunuh para biarawan yang ada di biara-biara bahkan saat mereka sedang beribadah. Artinya, mereka memiliki hak untuk menentukan keyakinannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah tentang larangan membunuh anak kecil, perempuan, serta orang tua yang tidak berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang berbuat baik dan jauh dari kemaslahatan. Allah berfirman tentang hal tersebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai dengan orang-orang yang senang berbuat kerusakan. Saat terjadi sebuah perang, yang boleh menjadi sasaran hanyalah prajurit musuh. Orang-orang selain prajurit perang tidak boleh untuk dibunuh, baik itu anak-anak, wanita, orang tua, bahkan tokoh agama sekalipun. 6. Pedagang sukses yang dermawan. Selain memiliki sifat pemberani, Zubair bin Awam juga sukses dalam berdagang hingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan beliau lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah, seperti 11 rumah berukuran besar di Madihan, 2 di Basrah, 1 di Kufah dan Mesir serta padang belantara. Meskipun demikian, Zubair tidak pernah sombong, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi yang rajin sedekah dan dermawan. Ka'ab mengatakan bahwa beliau memiliki 1000 macam kekayaan. Namun beliau justru membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin tanpa menyimpan untuk dirinya. Sikap dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya bahwa Allah senantiasa akan menjaga hartanya jika membaginya bersedekah. Oleh karena itu, Zubair tidak pernah merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Wafatnya Zubair. 1. Awal Perang Jamal. Zubair wafat di usia 66 atau 67 tahun, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat terjadinya Perang Jamal, beliau dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jurmus. Saat itu, Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Perang Jamal berawal dari perselisihan para sahabat tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Orang-orang pun turut mengadu domba hingga perselisihan tersebut semakin panas. Zubair dan Talha berbeda pendapat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat Nabi tersebut memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Basrah di Irak. Keduanya ingin menuntut penegakan hukum kepada para pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib kemudian mengingatkan kepada Zubair untuk tidak memerangi orang lain. Ali meminta Zubair untuk mengingat sabda Rasulullah dan akhirnya sadar akan perbuatannya. Zubair berjanji untuk tidak memerangi orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya. 2. Titik akhir perjalanan hidup Zubair. Setelah meninggalkan medan perang, perjalanan hidup Zubair mencapai titik akhir. Kabar wafatnya menjadi duka yang sangat mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau bahkan mengatakan bahwa nerakalah bagi orang yang telah membunuh putra dari Safiyah ini. Rasulullah menganggap Zubair sebagai salah satu sahabat terbaiknya. Beliau pernah bersabda bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha dan Zubair akan masuk ke dalam surga. Kisah dari Zubair bin Awam ini bisa menjadi pembelajaran bagi umat muslim dalam mengambil keteladanan darinya. Semoga Allah mencurahkan segala rahmat kepada Zubair bin Awam. Wallahu a'lam.